Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Khairul Fikri, MEI selaku dosen pengampu metodologi studi Islam, dan kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai manusia dan kebutuhan beragama. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Rizky Vanessa Bella, NIM 4318021 sebagai penyaji 1. Berikutnya ada saya sendiri, Yasmin Adnan Soleha, NIM 4318022 sebagai moderator sekaligus penyaji 2. Yang ketiga ada Alisa Kotrunada, NIM 4318023 sebagai penyaji 3. Dan yang terakhir ada Nada Nirna Almuna, NIM 4318024 sebagai penyaji 4. Cakupan materi yang akan kita bahas di sini yakni ada teori hakikat agama, ada kebutuhan manusia terhadap agama, ada fungsi agama dalam kehidupan, dan serta doktrin kepercayaan agama. Saya Rizky Vanessa Bella, NIM 4318021 akan menjelaskan mengenai teori hakikat agama. Agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang besar atau agung di luar semua alam semesta ini untuk memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat kepada manusia. Menurut Harun Nasution, ada unsur penting dalam agama, yaitu yang pertama kekuatan gaib. Manusia merasa dirinya lemah sehingga ia berhajat kepada kekuatan gaib sebagai tempat meminta tolong. Kedua, keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Yang ketiga, respon yang bersifat emosional dari manusia. Yang keempat, paham adanya yang kudus atau sacred dan suci dalam bentuk kekuatan gaib dalam kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama bersangkutan dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu. Selanjutnya adalah ruang lingkup agama dan pembidangan agama. Yang pertama, ruang lingkup agama. Ruang lingkup agama terdiri dari substansi yang disembah, kitab suci, pembawa ajaran, pokok-pokok ajaran, dan aliran-aliran dalam agama. Yang kedua, pembidangan agama. Pembidangan agama terdiri dari dua jenis, yaitu agama budaya dan agama wahyu. Kebutuhan manusia terhadap agama. Agama merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Dalam bahasa Arab, istilah agama disebut din, yang berarti ajaran tentang ketaatan absolut. Pemahaman ini benar-benar sesuai dengan konsep Islam yang berarti ketundukan penuh kepada Tuhan. Menurut para salaf al-solih, sebagaimana yang dikutip oleh Atikullah, agama adalah suatu keimanan manusia akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan kebenarannya melalui pesan iman atau qalb, diucapkan dengan lisan dan melaksanakan dengan perbuatan. Zaman semakin canggih, namun kebutuhan manusia akan agama akan tetap ada, karena agama merupakan sumber nilai, sumber etika, dan pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Alasan manusia memerlukan agama. Yang pertama ada fitrah manusia. Hubungan manusia dengan agama merupakan hubungan yang bersifat kodrati. Agama menyatu dengan penciptaan manusia yang terwujud dalam ketaatan, kepatuhan, serta ketundukan. Yang kedua ada keterbatasan akal dan kemampuan. Manusia memiliki keterbatasan akal, maka dari itu manusia memerlukan bimbingan agama. Dan yang ketiga ada tantangan yang dihadapi manusia. Manusia harus memiliki pedoman hidup yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Lalu ada faktor manusia memerlukan agama. Yang pertama ada faktor kondisi manusia. Bahwasanya kondisi manusia terdiri atas dua unsur, yakni unsur jasmani yang dipenuhi dengan kebutuhan fisik jasmania dan unsur rohani yang dipenuhi dengan kebutuhan spiritual. Yang kedua ada faktor status manusia. Manusia memiliki akal dan hati nurani yang menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah terlepas dari pengawasan agama. Dan yang terakhir ada faktor struktur dasar kepribadian. Di dalam faktor tersebut terdapat 3 aspek, yakni ada aspek biologis, yaitu kepribadian manusia yang berkembang secara alami, aspek psikis, kebutuhan diri manusia untuk hubungan baik dengan dunia nyata, serta aspek sosiologis,
yaitu mewakili nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat. Saya Alisa Kotruna Damurdiana, NIM 4318023, akan memaparkan fungsi agama terhadap kehidupan. Menurut Hendro Puspito, fungsi agama bagi manusia meliputi yang pertama, fungsi edukatif. Manusia mempercayakan fungsi edukatif pada agama yang mencangkup tugas mengajar dan membimbing. Keberhasilan pendidikan terletak pada pendayagunaan nilai-nilai rohani yang merupakan pokok-pokok kepercayaan agama. Nilai yang diserap antara lain makna dan tujuan hidup, hati nurani, rasa tanggung jawab, dan Tuhan. Yang kedua, fungsi penyelamatan. Agama dengan segala ajarannya memberikan jaminan kepada manusia keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, fungsi pengawasan sosial. Agama ikut bertanggung jawab terhadap norma-norma sosial sehingga agama menyeleksi kaidah-kaidah sosial yang ada, mengukuhkan yang baik dan menolak kaidah yang buruk, agar selanjutnya ditinggalkan dan dianggap sebagai larangan. Agama juga memberi sanksi-sanksi yang harus dijatuhkan kepada orang yang melanggar larangan dan mengadakan pengawasan yang ketat atas pelaksanaannya. Yang keempat, fungsi memupuk persaudaraan. Persamaan keyakinan merupakan salah satu persamaan yang bisa memupuk rasa persaudaraan yang kuat. Manusia dalam persaudaraan bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja, melainkan seluruh sesuatu yang tertinggi yang dipercaya bersama. Yang kelima, fungsi transformatif. Agama mampu melakukan perubahan terhadap bentuk kehidupan masyarakat lama ke dalam bentuk kehidupan baru. Hal ini dapat berarti pula menggantikan nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru. Doktrin kepercayaan agama. Doktrin merupakan ajaran tentang suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan. Istilah doktrin berkaitan dengan suatu kebenaran dan ajaran. Doktrin banyak ditemukan dalam banyak agama seperti Kristen, Islam, dan lainnya. Doktrin dianggap sebagai prinsip utama yang harus dijunjung oleh semua umat agama tersebut. Dalam konteks doktrin, agama selalu menjadi akidah, yakni sebagai bentuk kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Sebagai suatu akidah, agama memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang dituangkan dalam bentuk doktrin kepercayaan agama Islam. Prinsip-prinsip kebenaran yang dituangkan dalam bentuk doktrin kepercayaan agama Islam yaitu iman kepada Allah. Dalam iman kepada Allah, ada kalimat tauhid yang berlafaz la ilaha illallah atau yang biasa disebut kalimat thayyibah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah, bahwa kalimat tersebut menyatakan bahwa keberadaan Allah itu yang Maha Esa. Kemudian dalam iman kepada Allah ada dua argumen, yaitu argumen keberadaan Allah. Pengakuan terhadap keberadaan Allah berarti menolak keberadaan Tuhan-Tuhan lainnya yang dianut oleh para pengikut agama lain. Ada tiga teori yang menerangkan asal kejadian alam semesta yang mendukung keberadaan Tuhan. Yang pertama, paham yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada dari yang tidak ada. Ia terjadi dengan sendirinya. Kedua, paham yang menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari sel yang merupakan inti. Yang ketiga, paham yang mengatakan bahwa alam semesta itu ada yang menciptakan. Kemudian ada kemustahilan menemukan zat Allah, akal yang merupakan ciri keistimewaan manusia sekaligus sebagai pembeda antara manusia dan makhluk lainnya. Belum bisa digunakan untuk mengetahui persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh akal, yaitu menemukan zat Allah. Karena
kitab. Iman kepada kitab Allah adalah wajib, dan itu merupakan konsekuensi logis dari pembenaran terhadap adanya Allah. Oleh karena itu, tidak sepantasnya seorang mukmin mengingkari kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Kemudian ada iman kepada Rasul. Rasul sebagai utusan Allah di muka bumi untuk innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, yaitu sesungguhnya Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia. Sebagai penegak agama Allah, mencegah kemungkaran, berbuat kebenaran, dan menebarkan kebaikan. Kemudian ada iman kepada hari kiamat. Suatu saat nanti, alam semesta ini akan kiamat, dan kita akan dibangkitkan kembali. Kemudian, manusia mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Orang yang selamat dan masuk surga adalah pengikut para nabi dan rasul Allah yang senantiasa taat, beribadah hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada agama lain kecuali Islam. Beliau telah menjelaskan akan tanda-tandanya hari kiamat. Yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar Allah SWT. Allah telah menentukan ketentuan-ketentuan bagi semua umatnya. Allah menguji kepada hambanya untuk melihat hambanya mana yang tetap berpegang teguh. Semua kejadian yang buruk bisa jadi ujian dan juga bisa aset dari Allah. Selagi orang tersebut melakukan kebaikan, berarti itu adalah ujian, dan ujian tersebut datangnya hanya sebentar, dan kemudian Allah menggantikan ujian tersebut dengan kehidupan yang lebih baik. Orang yang ujiannya paling besar adalah para nabi dan rasul. Jadi dapat ditarik kesimpulan mengenai pembahasan manusia dan kebutuhan beragama, yaitu agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang besar atau agung di luar semua alam semesta ini untuk memberi kebahagiaan dunia dan akhirat kepada manusia. Walaupun zaman semakin canggih, namun kebutuhan manusia akan agama akan tetap ada. Karena agama merupakan sumber nilai, sumber etika, dan pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa alasan manusia memerlukan agama, yakni fitrah manusia, keterbatasan akal dan kemampuan, serta tantangan yang dihadapi manusia. Adapun fungsi agama bagi manusia menurut Hendro Puspito meliputi fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan sosial, fungsi memupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif. Sebagai suatu akidah, agama memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang dituangkan dalam bentuk doktrin. Doktrin kepercayaan agama Islam meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan serta iman kepada qada dan qadar. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.